kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang silih berganti datang dalam hidup kita ini akan berbuah menjadi amal dan ibadah untuk bekal dan persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita suka, gembira, senang hidup di alam dunia, tapi Allah telah menakdirkan kepada kita dunia bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia tempat di mana kita pasti akan meninggal. Tempat kita tinggal sesungguhnya itulah negeri akhirat. Maka kalau kita sholat sunat duha, di rakaat yang kedua kita disunatkan membaca surah ad-duha. Di antara ayat yang kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik untukmu daripada ula. Ula itu maknanya pertama, maksudnya dunia. Senikmat-nikmatnya dunia tak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan negeri akhirat. Tapi sesusah-susahnya dunia tak ada apa-apanya dibandingkan kesulitan negeri akhirat. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tempat yang kekal untuk kita, itulah negeri akhirat. Sehingga Allah peringatkan kepada kita lewat Al-Baqarah 197. Memang ini ayat masalah haji ini, tapi ujungnya kan pesan Allah di situ. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kau dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku hai orang yang punya akal pikiran. Ini kan cara arti gamblang. Allah tidak katakan hamba kau nanti bakal kembali samaku. Kalau kau kembali kepadaku, kau pasti membutuhkan namanya bekal. Bekal yang berharga untukmu cuma takwa. Makanya takwa itu wujudnya ada. Apa wujud takwa? Wujud daripada takwa itu adalah amal. Mustahil orang mengaku bertakwa tapi enggak beramal. Karena makna takwa itu sendiri mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang Allah larang. Ini hari kita ini tatkala terbenam matahari, Allah suruh kita sholat maghrib. Kita laksanakan sholat fardu maghrib, berarti kita ini menjalankan takwa kepada Allah. Sholat kita inilah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita keluarkan zakat, kita laksanakan keluarkan zakat. Perbuatan mengeluarkan zakat itu adalah bentuk takwa kita. Semakin tinggi tingkat takwa, makin kuat amal ibadah. Makin rendah ketakwaan kita, makinlah susah diajak beramal dan beribadah. Makanya diterangkan lagi pada surah Al-Kahfi 46 di situ. Apa kata Allah? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan keturunan cuman perhiasan dunia, tapi yang kekal di sisi Allah itu adalah amal-amal soleh. Itulah sebaik-baik harapan dan sebaik-baik balasan. Berarti ini menunjukkan ada yang Allah kekalkan. Kalau belajar dalam ilmu tauhid, yang maha kekal itu hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali hanya Allah. Tetapi di antara yang Allah ciptakan ada yang Allah kekalkan. Apa contoh? Pertama, neraka surga itu ciptaan, iya, tapi Allah kekalkan. Gitu kan? Lalu apa lagi? Lalu yang namanya ruh. Ruh itu Allah kekalkan. Makanya orang buat kirim doa sampai hari setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiap hari. Itu kepada siapa? Jasadnya kan hancur, ruhnya masih hidup. Maka dalam ajaran Islam, mati itu kan bukan binasa. Mati itu intiqalu min halin ila hal. Perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Artinya apa? Tadinya dia hidup di dunia, pindah hidupnya ke alam barzah.
Cuman cara hidupnya berbeda dengan kita. Iya, kalau mereka kita di alam dunia punya dua kebutuhan. Itulah namanya kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Jadi kita hidup di dunia pasti membutuhkan materi. Kalau ada orang bilang aku nggak butuh uang, aku nggak butuh namanya harta, itu bohong. Karena kita hidup di dunia pasti membutuhkan harta. Sebab kita punya jasad. Jasad ini punya kebutuhan. Betul Pak Salat? Jasad kita punya kebutuhan. Ambil contoh saja. Ini tenggorokan ini jasad atau roh ini? Tenggorokan, jasad. Ini kalau kering lah tenggorokan ini, zikir kita 10.000 kali, kira-kira hilang keringnya? Ya makin kering lah. Coba kita ambil air putih seperti ini contoh saja. Misalkan saya minum contoh, maaf ya. Hilang hausnya. Kenapa? Jasad ketemu materi. Makanya orang hidup di dunia pasti membutuhkan materi. Karena dia punya dua kebutuhan. Itulah tadi namanya jasadnya. Perut kosong, baca Quran 4 juz, kira-kira kenyang nggak itu? Ya makin lapar lah. Coba kita makan nasi 1 kotak, hilang laparnya. Tapi tak kalah hati kita gelisah, jiwa kita nggak tenang, cobalah kita makan enak, tetap makin nggak tenang. Bawa sholat, tenang. Bawa zikir, tenang. Bawa baca Quran, tenang. Makanya orang di dunia wajib memenuhi dua kebutuhan. Jasadnya dipenuhi, ruhnya dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, nuntut. Makanya orang kenapa gelisah? Karena ada kebutuhan yang tak dipenuhi. Kenapa dia lemas-lemas badannya? Jasadnya nggak dikasih makan, maka dia nuntut. Ada orang gelisah jiwanya karena ruhnya nggak dikasih kebutuhan. Cari uang pagi, siang, sore, malam, proyek sana, proyek sini, meeting sana, meeting sini, sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak. Ini orang nggak bahagia kok. Kenapa? Ruhnya nggak dikasihnya namanya kebutuhannya. Ruh itu nuntut, mana kebutuhanku? Itulah amal. Makanya makanan ruh adalah amal, untuk jasad adalah materi. Dalam ajaran Islam, dua-dua wajib dicari. Kita kalau sholat aja nggak cari-cari materi, ya sudah, akhirnya sholatnya nggak khusyuk-khusyuk itu. Ya bagaimana lah orang sholat khusyuk kalau perut kosong? Sampai Nabi kan pernah berkata, tak kala perutmu kosong, boleh kau makan dulu baru sholat. Angkat takbir, Allahu Akbar. Gimana dia mau khusyuk kalau ininya kosong? Pikirannya bercabang-cabang. Maka Umar pernah diangkatnya anak muda dari masjid, dari pagi sampai malam zikir aja, nggak cari nafkah. Diangkat Umar anak muda itu, diangkatnya, dibuangnya keluar. Kau pikir dengan kau berdoa turun emas dari langit? Fisikmu juga membutuhkan namanya itu nafkah, maka kau cari juga nafkah. Ibadah tapi jangan lupa kau cari nafkah. Maka ada kata Nabi, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjalah, carilah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi jangan lupa beramal juga untuk akhiratmu, karena seakan-akan kau akan mati esok hari. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang yang di dunia punya dua kebutuhan. Pertama kebutuhan jasad, yang kedua kebutuhan rohani. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang yang di alam barzah itu hidup, rohnya yang hidup. Apakah ruh punya kebutuhan? Iya. Makanya orang yang mati itu punya kebutuhan. Apa itu? Amal, doa, ataupun namanya zikir dari orang yang hidup untuk mereka. Sampai Nabi pernah berkata begini. Ada dalam suatu hadis Nabi dalam kitab Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Apa kata Nabi? Yuftan ithnan. Yang ditanya di alam kubur itu, nanti kan kita pasti masuk ya alam kubur. Yang ditanya di alam kubur ithnan, dua aja kata Rasul. Al-mu'min wal munafiq. Jadi yang ditanya di alam kubur itu adalah orang mukmin, orang munafik. Maknanya apa? Fitnah. Kita pasti mengalami fitnah kubur. Apa fitnah itu?
Kalau kita hubungkan kepada surah Al-Ankabut ayat 2, fitnah itu maknanya ujian. Di dunia kita diuji, di alam barzah pun tetap diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah ku biarkan hambaku mengaku beriman, kata Allah, sebelum mereka diuji? Artinya yang ngaku beriman pasti diuji. Maka tak kalah masuk alam kubur, yang menghadapi ujian itu orang mukmin sama orang munafik. Di luar yang dua ini tidak mengalami fitnah kubur. Apa fitnah itu? Pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Itu pertanyaan pasti akan kita hadapi. Tapi yang tiga enggak. Siapa itu? Yang pertama para nabi, para rasul itu enggak ditanya. Ya, Nabi Muhammad wafat, masuk alam kubur, enggak mungkin ditanya malaikat mungkar nakir. Para nabi enggak ditanya. Yang kedua, yang tidak ditanya di alam kubur siapa? Al-auliya, para wali-wali Allah. Yang ketiga siapa? Yang nggak ditanya di alam kubur. Yang tak ditanya di alam kubur yang ketiga, itulah disebut dengan al-kafir, orang kafir. Orang kafir nggak ditanya. Jadi kalau meninggal langsung namanya itu diazab langsung. Untuk apa ditanya? Orang nggak beriman kok, ngabisi anggaran saja. Ya kan, dia nggak beriman sama Allah, maka kalau meninggal nggak ada fitnah, langsung azab. Tapi kalau untuk yang dua ini dia. Untuk yang dua ini kata Nabi adalah al-mu'min wal munafiq, itu mengalami fitnah pertanyaan alam kubur. Yang jadi pertanyaan kita, kira-kira berapa lamalah kita di alam kubur akan ditanya. Ini kan perlu kita pelajari tuh. Kitab At-Tazkirah itu karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Nabi sambung lagi, al-mu'min fi sab'ati ayyam wal munafiq fi arba'ina yawman. Jadi orang beriman itu kalau masuk alam kubur, mengalami fitnah kubur, ditanya di alam kubur itu 7 hari. Itulah dalilnya maka adanya takziah malam 7. Wal munafiq fi arba'ina yauman. Tapi orang munafik itu ditanya di alam kubur 40 hari. Makanya dibuat ada takziah malam 40. Jadi hari ke-7, hari 40 itu bukan mengikuti Hindu. Karena mereka mengalami fitnah alam kubur. Al-mu'min 7 hari, orang beriman 7 hari, orang munafik itu adalah 40 hari. Pertanyaannya lagi, jadi nanti mohon maaf ini mohon maaf, kalau kita lah meninggal, kira-kira masuk yang mana nih? Yang 7 hari apa 40 hari? Hati-hati. Kalau sifat munafik melekat sama kita sampai mati nggak tobat ini, belum tobat dari sifat munafik sampai mati, maka nanti di alam barzah dia akan mengalami pertanyaan 40 hari. Apa contohnya? Nabi katakan ayatul munafiqina salasun, tanda munafik kan 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik 3 kata Nabi, kalau bicara bohong, kalau namanya berjanji ingkar, kalau nama diberikan amanah khianat. Dari yang 3 ini kira-kira sama kita masih ada enggak itu? Kira-kira aja. Contohnya misalkan, apakah sampai sekarang udah nggak ada bohong lagi? Oh, pernah bohong, tapi sampai mati dia nggak tobat dari kebohongannya ini. Belum tobat dari kebohongannya ini, maaf, meninggal dunia, dia masuk kepada fitnah kubur yang 40 hari. Itu beratnya luar biasa. Makanya ada ulama tabi'in. Siapa yang tahu namanya? Imam Tawus, ya. Imam Tawus ini ulama tabi'in. Apa tabi'in? Bertemu dengan sahabat tapi nggak ketemu Rasul, itu tabi'in ya. Kalau tabi'in dia ketemu dengan tabi'in tapi nggak ketemu dengan Rasul, sahabat dan Rasul. Contoh, sahabat ketemu Rasul,
tabi'in ketemu sahabat, tabi'in ketemu dengan namanya tabi'in. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Ibnu Abbas, berarti Ibnu Abbas adalah sahabat. Ibnu Abbas ini punya murid namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini nggak ketemu sama Rasul, tapi ketemu dengan Ibnu Abbas. Dia belajar kepada Ibnu Abbas, maka Imam Tawus ini dinyatakan tabi'in. Lalu Imam Tawus punya murid namanya Imam Malik. Nah, Imam Malik nggak ketemu Ibnu Abbas, tapi Imam Malik ketemu sama namanya Imam Tawus, maka Imam Malik dikatakan adalah tabi'in. Jadi yang dikatakan salafus sholih dari sahabat, tabi'in. Itu kata Nabi, umatku yang terbaik adalah yang pada masaku, summa yalihi. Kemudian setelah itu maka sahabat, kemudian tabi'in, yang ketiga tabi'in. Maka ketiga generasi ini disebut apa? Generasi salafus sholih, orang-orang terdahulu yang soleh. Nah, orang yang setelah itu dikatakan khalaf, artinya lewat daripada masa salaf, khalaf. Jadi orang-orang yang ikut kepada para sahabat, ikut kepada para ulama mazhab, itu disebut dalam bahasa sebenarnya salafi. Jadi salafi itu arti bahasanya adalah orang yang mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Berarti orang salafi itu sesungguhnya bermazhab Syafi'i atau Hambali atau Hanafi atau Maliki. Tapi kalau ngakunya salafi anti mazhab, itu perlu dipertanyakan. Maka sesungguhnya makna salafi itu orang yang mengikuti orang-orang soleh terdahulu, disebut dengan salafus sholih. Seperti itu dia. Maka kita ini hakikatnya disebut salafi, mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Maka ada yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, bermazhab Hanafi, Maliki. Bahkan maaf ya, orang yang bermazhab itu biasanya hatinya lembut. Tapi orang yang anti mazhab kadang-kadang hatinya keras. Kenapa? Contoh, orang yang bermazhab, di mana lembut hatinya, dia bisa menerima perbedaan. Orang kunut, enggak kunut, dia terima. Nanti kalau sholat, ada tangan di atas dada, ada tangan di bawah dada, ada tangan di samping, ada di bawah pusat, ada lepas, diterima. Karena memang ada perbedaan. Maka ini orang yang bermazhab itu hatinya lembut, dia bisa menghormati yang berbeda. Karena di Quran katakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kamu, amal kamu. Tapi kalau orang yang anti mazhab, mohon maaf, itu keras. Contohnya apa? Menganggap dirinya paling benar, semua orang salah, maka suka menyalah-nyalahkan orang. Itu kena keras sekali hati itu bahaya. Jadi kepada masalah yang berbeda, mungkin berbeda, maka kita bisa namanya menerima perbedaan. Betul dia? Kayak semalam lah contoh, misalkan di sempat terjadi kan, yang namanya sholat idnya ada yang Sabtu, ada yang namanya Minggu. Itu kalau dalam fikih memang ada perbedaan. Imam Malik ya, dia pakai namanya matla'nya cuma satu saja. Imam Malik kalau menentukan hari, mengikuti waktu sholat id, itu kepada satu matla'ah Arab. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, dia mengikuti setiap masing-masing punya matla'ah, punya tempat melihat hilal, maka mengikuti di mana waktu dia berada, disitulah dia untuk berlebaran. Sehingga bagi Syafi'i, orang yang ada di Arab itu puasa Arafahnya mengikuti orang wukuf di padang Arafah. Tapi orang yang di luar Arab, puasa Arafahnya mengikuti tanggal 9-nya. Di mana ada tanggal 9 di tempat dia, disitulah dia melaksanakan puasa sunat Arafah. Itu kalau pakai Syafi'i.
Kalau pakai Maliki, dia satu masalah, ngikutnya ke Arab saja. Kalau dia Maliki, silakan. Sabtu dia kemarin Lebaran. Kalau dia Syafi'i, nggak ada masalah, dia Minggu. Ini perbedaan yang biasa-biasa saja. Maka kita yang mengerti, ya sudah. Lana a'maluna, walakum a'malukum. Amal kami, amal kami, amal kamu, amal kamu. Tidak saling mengharamkan. Yang puasa Sabtu haram. Ini kan bahaya. Nggak boleh, karena memang ada dasarnya di situ, gitu ya. Jadi yang bahaya kan semalam yang ragu-ragu, jadinya ragu dia, saking ragunya puasanya Jumat, Lebarannya Minggu. Ini kena ragu dia. Yang mana Arafah? Jumat dia puasa Arafah, Lebarannya Minggu. Harusnya kan ke Sabtu dia. Jadi makanya ini masalah fikih ada di situ. Yang ada masalah, ikut Maliki silakan, ikut Syafi'i silakan. Nggak perlu kita namanya itu bertikai di atas perbedaan yang masing-masing punya dalilnya. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum. Nih. Kemudian apa kata Imam Tawus? Ya. Guru dia 70 sahabat Nabi. Salah satunya itulah dia Ibnu Abbas. Apa kata para sahabat-sahabat Nabi tadi? Dapatnya kalam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal itu 40 hari masih menyertai keluarganya. Orang-orang yang meninggal itu 40 hari masih menyertai keluarganya. Apa maknanya? Maknanya, jadi orang yang meninggal itu selama 40 hari di alam barzah, dia masih menunggu syafaat daripada keluarganya. Adakah bantuan, adakah doa, adakah zikir, adakah namanya sedekah, adakah baca Quran untuk mereka. Itu yang dialami ahli kubur. Sehingga kalau dia mukmin gak punya sifat munafik atau sudah bertobat pada sifat munafik sebelum matinya, maka dia mengalami 7 hari fitnah alam kubur. Kalau munafik, itulah dia mengalami yang namanya 40 hari fitnah alam kubur. Itu berat. Ustaz, 1 hari alam kubur berapa hari lamanya? Ini dia. Dunia, akhirat, barzah. Kalau 1 hari akhirat, ukuran dunia berapa? 1000 tahun, gitu ya. Barzah setengahnya. Maka 1 hari di alam kubur terasa waktu dunianya lamanya adalah 500 tahun. Itu di alam barzah. 1 hari barzah itu terasa 500 tahun. Kalau 1 hari akhirat terasa 1000 tahun. Sementara kita kirim doa Ustaz, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 7, berarti masih lama lagi mereka. Malam. Ada waktu namanya waktu psikis. Ini dia. Ada waktu psikis. Gini, ruh kita, ruh ini ya, bisa merasakan waktu yang lama, padahal hakikatnya, zahirnya sebentar. Tapi ruh kita bisa merasakan waktu yang cepat, padahal waktunya lama. Ambil contoh gini. Pernah bapak atau ibu ngantuk, capek luar biasa, mungkin lagi bawa kendaraan, capek luar biasa, menepikan kendaraan di pinggir pasar, lalu tidurlah kira-kira 10 menit. Pernah ya? Terpulas tertidur 10 menit. Ketika terbangun terasa sudah lama tidurnya. Pernah nggak itu? Kita dihitung itu cuma 10 menit, tapi dia merasa udah lama kali tidur. Itulah yang disebut dengan namanya waktu psikis. Kejiwaan, ruhnya mampu merasakan lama waktu, tapi hitungannya masih sebentar. Ada lagi, buka surah Al-Kahfi. Itu Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua berapa lama itu? 309 tahun. Ketika terbangun, kira-kira ya 309 tahun itu lama atau sebentar? Lama kan? Ketika terbangun, apa kata mereka? Yang satu ngomong, sepertinya aku baru tidur setengah hari. Ada yang ngomong, sepertinya baru tidur hanya 4 jam saja, 4 jam saja.
Berarti ini artinya waktu yang lama, tapi ruh itu bisa merasakan singkat. Jadi orang yang di alam barzah seperti itu, lama di alam barzah, tapi dia merasa singkat. Ada yang baru masuk alam barzah, tapi terasa lama, tergantung kondisinya. Makanya orang kalau mendapatkan tempat yang nyaman, indah, mengasyikkan, itu waktu berjalan nggak terasa. Panjang pun waktu terasanya sebentar. Tapi orang yang mengalami tidak nyaman, sebentar terasa lama. Jadi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu kalau waktu yang panjang udah mereka masuk nggak terasa lama bagi mereka. Tapi yang mendapatkan siksa kubur itu terasa begitu lama waktu yang dirasakan. Itu ya. Makanya oleh itulah para sahabat-sahabat Nabi berkata, yang dikutip oleh Al-Imam Tawus, apa katanya? Bila ada saudaramu meninggal dunia, sedekahlah engkau selama 7 hari. Kenapa? Karena yang wafat itu, yang tinggal dunia lagi mengalami fitnah dan membutuhkan daripada pertolongan. Makanya dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang meninggal ditahlilkan, betul kan? Tahlilan. Yakin saya mungkin kalau di komplek masih ada tahlilan ya. Karena dulu saya pernah juga ngisi sini berapa kali, ada malam 3, ada malam 7. Butuhkah orang mati ditahlilkan? Butuh. Kalau kita ada yang mati, kita tahlilan. Biar nanti maaf kalau kita meninggal ditahlilkan orang. Timbul pertanyaan, kalau begitu Pak Ustadz, siapa yang pertama kali bertahlil? Mana yang berzikir ya kalau ada orang mati? Jawabannya ada pada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, satu. Yang kedua Al-Hakim At-Tirmizi. Yang ketiga Al-Baihaqi. Yang keempat At-Tabrani. Apa? Dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah. Siapa yang pertama kali berzikir ada orang meninggal? Jawabannya adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kapan sahabat Nabi meninggal? Siapa nama sahabatnya? Sa'ad ibni Mu'adz. Jadi ada sahabat Nabi ya, namanya Sa'ad ibni Mu'adz. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah. An Jabir ibni Abdullah qala, dari Jabir ibni Abdullah qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'id ibni Mu'adz yauma mautihi. Kata Jabir, kami dengan Nabi pergilah keluar menuju rumahnya Sa'ad ibni Mu'adz waktu Sa'ad itu meninggal dunia. Lalu falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina thumma su'alaihi turab. Kemudian Nabi Muhammad sampailah di rumah Sa'ad ibni Mu'adz mensolati jenazahnya Sa'ad ibni Mu'adz. Nabi solatkan. Kemudian udah disolatkan, dikuburkan. Udah dikuburkan, diratakan tanah kuburannya. Apakah Nabi pulang? Tidak. Thumma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa qabrihi. Nabi Muhammad duduk di samping makamnya Sa'ad ibni Mu'adz. Ngapain? Thumma qala subhanallah tawilan. Lalu kata Jabir, Nabi Muhammad ketika duduk di samping makamnya Sa'ad udah dikuburkan, Nabi bertasbih mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tawilan, panjang dibaca Nabi. Kata sahabat, fasabbahna, maka pun kami ikut bertasbih dengan Nabi Muhammad di samping kuburan Sa'id bin Mu'adz. Selesai? Belum. Disambung Nabi, thumma qala Allahu akbar tawilan. Dibaca Nabi lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata sahabat, fakabbarna, kami pun ikut bertakbir bersama baginda Nabi. Dalam riwayat lain dikatakan, thumma qala la ilaha illallah fahalalna. Nabi kata lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sahabat katakan, kami pun ikut bertahlil.
Usai Nabi berzikir, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih wa tukabbir?" Rasul, iya. Kenapa tadi Rasul kok Nabi bertasbih, bertakbir, bertahlil di samping makamnya Sa'ad ibni Mu'adz? Apa jawab Nabi? Ini yang menggetarkan kita. Apa kata Nabi? Laqad tadayyaqa ala hadzal abdi sholih qabrahu. Sungguh ini orang soleh, Sa'ad ibni Mu'adz ini orang soleh kata Rasul, tapi dia lagi mengalami impitan alam kubur. Bayangkan sahabat Nabi, orang soleh, saking solehnya ini orang, waktu meninggalnya Sa'ad, apa kata Nabi? Ihtazzal arsyu limauti Sa'di. Bergoncang arsy Allah itu ketika wafatnya, meninggalnya Sa'ad ibni Mu'adz. Saking solehnya ini orang. Apa mana bergoncang? Senang arsy itu karena akan dilewati ruhnya Sa'ad ibni Mu'adz. Nabi imamnya, sahabat Nabi pula orang soleh, sahabat Nabi lagi jadi makmumnya, disolatkan, lalu masih diimpit alam kubur. Bayangkanlah kalau kita yang meninggal cemana ini? Itu sahabat Nabi itu masih mengalami impitan alam kubur. Maka kata Rasul, aku berzikir di samping makamnya hatta yufarijallahu anhu, sampai Allah melepaskan impitan alam kubur dari dia. Maka itu artinya apa? Artinya tahlilan, zikir kalau ada orang meninggal. Maka tolong wasiatkan sama anak-anak kita, didik anak-anak kita. Mungkin mengharapkan orang, mungkin nggak semua mau kan. Ya anak-anak kita, nah bila kelak nanti nah ayah atau emak telah wafat, nah engkau kuburkan jasad ayah dan emak, udah kau ratakan kuburan emak dan ayah, tolong ya nak ya, jangan cepat kau pulang dulu, nah duduk kau sebentar di samping kuburan ayah dan emak, nah tolong kau berzikir di samping makam emak, nah supaya mudah-mudahan taklah emak dan ayah mengalami impitan alam kubur. Inilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memakai dalil ini, menyatakan kalau begitu hukumnya sunat berzikir kalau ada orang meninggal. Lebih afdal lagi di tempat daripada di samping kuburannya. Dan kalau merujuk pada tadi kitab Tazkirah karena Imam Al-Qurtubi, kalau begitu 7 malam dibuatlah namanya tahlilan sunnah. Artinya apa? Karena 7 malam orang beriman itu mengalami fitnah alam kubur. Maka saya pernah ceramah di Aceh, mohon maaf ini, kalau di Aceh itu banyak tuh, kalau orang meninggal sampai 7 malam itu takziahnya. Saya yakin kan banyak orang yang ngalami, saya sudah berapa kali ke sana. Itu 7 malam, dan selama 7 malam makan juga. Maka ada sedekah makanan lagi. Oh, dibilang bid'ah. Oh tidak. Mari kita lihat hukum memberi makanan atau sedekah makanan bagi orang takziah. Kalau pakai mazhab Maliki, ya mazhab Maliki ya, memberi makan orang takziah 7 malam boleh. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, ini beda ya. Kalau pakai mazhab Syafi'i, memberi makan orang takziah 7 malam makruh, tetapi ada pahala, tapi dapat pahala. Di mana letak makruhnya? Kalau pakai pendapat Syafi'i, makruhnya letaknya kalau makanan itu 100% sumber uangnya dari ahli musibah. Tapi kalau dipakainya uang sumbangan, kan ada biasa kalau orang meninggal ada sumbangan ya, seperti nama STM, jiran tetangga. Kalau di kampung-kampung ada ngasih beras, ada ngasih uang. Dipakainya itu maka tak ada makruh lagi. Kalau ikut perkataan Umar Ibn Khattab, ini Umar ya, Umar itu ketika dia hendak meninggal, dia berkata sama anaknya Abdullah bin Umar, wahai anakku, ya nanti ini kalau aku meninggal dunia, kau kasih makan orang-orang yang bertakziah ke rumah ini. Itu Umar. Kalau kita buka lagi hadis Bukhari Muslim, silakan ya, hadis Bukhari Muslim tentang siapa? Tentang Aisyah, istri Nabi.
Aisyah itu kalau ada keluarga yang meninggal, dia buat bubur dicampur dengan madu, itu disebut dengan namanya talbina. Lalu dikasihnya makan keluarga yang bertakziah di situ. Dan orang takziah dikasih makan, berarti memberi makan ketika takziah sudah ada di zaman sahabat Nabi. Umar minta, nah kalau ayah nanti meninggal, kau kasih makan orang yang bertakziah kemari. Kenapa? Ada apa hebatnya dengan sedekah makanan? Ternyata ada pada hadis Imam Ibnu Hibban. Ini hadis sahih, hadis yang begitu panjang. Nabi menerangkan begini. Di zaman Bani Israel, kata Rasul, ada orang beribadah selama 60 tahun tanpa henti kecuali makan dan istirahat. Setelah 60 tahun dia beribadah, kata Nabi, hujan turun. Nampaknya lah taman-taman itu makin indah. Ingin dia bersyukur kepada Allah, berzikir di taman itu. Maka dia ingin keluar rumah untuk pergi ke taman berzikir. Dibawanya 2 potong roti, jalan dia sambil zikir. Ketika lagi berjalan, ketemu dengan seorang perempuan. Terjadi dialog. Akhirnya apa? Berzina dia dengan perempuan itu. 60 tahun ibadah, jatuh ke zina dia. Kemudian setelah itu dia menangis, saking takutnya dia akan azab Allah, kena dosa besar telah dia buat, sampai pingsan dia ketika memikirkan azab Allah itu. Pernah kita ingat dosa pingsan? Belum ya? Ini pingsan nih, udah siuman, dia mandi di sebuah telaga. Lagi mandi datang fakir miskin, Tuan, sedekahlah Tuan, aku belum makan Tuan. Kata dia, aku nggak punya uang, tapi aku hanya punya 2 potong roti, ambillah untukmu. Tuan bagaimana? Nggak usah kau pikirkan, ambil saja. Dibawa oleh fakir miskin tadi, siap mandi, siap ibadah, meninggal dunia. Maka berebutlah malaikat penjaga neraka dan surga. Apa kata malaikat penjaga surga? Ini orang ke surga. Kenapa? Ibadah 60 tahun. Oh, kata malaikat penjaga neraka, enggak bisa. Kenapa? Ini orang ke neraka, tadi sebelum mati dia berzina. Oh, kalau gitu kita timbang amalnya. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan sekali zina. Apa yang terjadi? Yang terjadi 60 tahun ibadah habis dikalahkan sekali zina. Kemudian kata malaikat penjaga surga, tunggu dulu. Tadi dia sebelum mati ada sedekah 2 potong roti. Itu belum kita masukkan. Maka ditambahlah sedekah 2 potong roti dengan 60 tahun ibadah, ditimbang. Apa yang terjadi? Kata Nabi, Allah beratkan timbangannya sebab sedekah 2 potong roti itu. Dan Allah ampunkan dosanya. Berarti memberi makan saja sedekah adalah manfaatnya, mendapatkan ampunan orang yang mati itu. Itulah maka dilazimkan orang suka memberi makan. Sampai sahabat Nabi 70 orang tadi, kata Imam Taus, kalau ada saudaramu meninggal dunia 7 hari, sedekahlah engkau, bersedekahlah engkau. Tak sanggup bawa 7 malam ke rumah, minimal 1 bungkus nasi sedekahkan tiap hari. Nggak sanggup juga, roti pun jadi. Itu sebagai apa? Bentuk pertolongan kepada orang-orang yang telah wafat tadi. Jadi ini menunjukkan sedekah makanan tadi ada manfaatnya. Nggak usahkan makanan, minuman aja ada manfaatnya itu. Buka hadis Imam Muslim. Ketika seorang WTS, mohon maaf, dia berjalan haus, turun ke bawah, dia minum. Lalu dia naik ke atas, nampak seekor anjing haus, nggak sampai hati dia, punya rasa sayang di hatinya, turun dia ke bawah, dibukanya sepatunya, diambilnya air, dikasihnya minum anjing tadi. Binatang najis, haram dimakan, tapi dia masih punya rasa kasihan kepada binatang. Dikasihnya minum, selesai itu dia jalan pulang, meninggal di pertengahan jalan. Apa kata Rasul? Allah ampunkan dosanya disebabkan dia tadi memberi minuman kepada seekor anjing. Kalau anjing saja pun dikasih mendapat ampunan Allah, apalagi manusia yang dikasih minum.
Makanya banyak di Arab sana orang mau suka minuman, ternyata hebatnya luar biasa. Ada seorang anak muda bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, iya makku udah meninggal, jadi bagaimana Rasul kalau aku sedekah untuk emakku yang meninggal, sampaikah itu kepada dia? Nabi jawab, na'am, iya. Tasaddaq anha, sedekahlah kau untuknya. Kalau nggak sanggup makanan, walaupun seteguk air pun jadilah, kata Rasul. Ini artinya apa? Sedekah minuman itu luar biasa. Makanya kalau kita buka pada hadis Ibnu At-Tirmidzi, salah satu perbuatan yang dicintai surga itu adalah it'amul ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Makanya kalau pulang kampung, orang kalau di kampung sana, coba kalau udah pulang kampung, 5 kali masuk rumah di kampung, 5 kali diajak makan. Beda sama di kota kan, 5 kali masuk rumah asyik cuci tangan aja, tapi pas masuk nggak ada makanan. Ini contoh nih. Jadi ini artinya apa? Ada manfaatnya semuanya. Itu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang di alam barzah tadi juga membutuhkan bantuan, dan ada 7 hari fitnahnya, ada selama 40 hari lama fitnah alam kuburnya. Jadi itu ruh dikekalkan, kemudian amal perbuatan kita dikekalkan. Mudah-mudahan insyaallah masuk waktu isya ini ya. Ada pertanyaan? Pas ya? Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya, menambah amal ibadah kita sehingga makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.